Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Pertama-tama mohon izin, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memasuki penjelasan program kita hari ini. Ya. Yang pertama, sebelum kita mulai presentasi ini, teman-teman harus mengikuti tata tertib yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama, teman-teman harus mengisi daftar hadir. Ya, daftar hadir itu ada di Google Classroom. Ya, silakan nanti mengupload. Jangan lupa daftar hadirnya teman-teman sekalian itu mengisi. Yang kedua, teman-teman harus mengikuti acara ini sampai berakhir. Ya. Yang ketiga, tolong ya memperhatikan dengan baik. Kalau di dalam virtual itu semua kamera dibuka, semua fokus kepada pokok bahasan kita pada siang hari ini. Baik. Selanjutnya, Bapak sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri. Silakan Pak Marwan, next slide ya. Ini profil saya, ya profil saya, yaitu nama saya Imron Natsir, selaku pimpinan dari lembaga PT Puji Utami dengan jabatan direktur. Selain keseharian di PT Puji Utami, saya juga diamanahkan untuk diamanahkan di LSP Kelautan dan Perikanan sebagai wakil direktur dan sekaligus asesor kompetensi. Mungkin itu perkenalan dari saya. Selanjutnya Pak Marwan, next. Nah, pada pertemuan sebelumnya sekalian, sebelumnya saya ingin mengantarkan bahwa tema kita atau sesi kita hari ini adalah menjelaskan proses seleksi SDM, ya pemagangan SDM perikanan di Jepang. Nah, sebelum saya menjelaskan proses seleksi, ya di pertemuan sebelumnya itu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana proses melakukan rekrutmen SDM perikanan ke Jepang. Ya. Nah, di sana ada SOP. Apakah teman-teman sudah masih mengingat sebelumnya tentang bagaimana proses rekrutmen? Gimana Pak Sila, Pak Asri? Masih, Pak. Masih ingat? Ya, masih ingat, Pak. Nah, kira-kira apa saja yang bisa diketahui waktu dalam proses rekrutmen, langkah-langkahnya, SOP-nya gitu ya. Nah, seperti ada yang tertera di di bagian ini gitu. Oke. Nah, bahwa proses rekrutmen di awal itu teman-teman semua melakukan pendaftaran. Ya, pendaftaran. Kita melakukan penarikan semua calon sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pengguna di Jepang. Nah, itulah kira-kira dalam proses. Nah, tahap kali ini itu adalah dengan judul cara melakukan proses seleksi SDM Kelautan Perikanan ke Jepang. Silakan Pak Marwan. Tadi di awal sudah disampaikan judulnya itu adalah, coba di awal tadi itu adalah melakukan menjelaskan proses seleksi program pemanggilan ke Jepang dengan kode unit kompetensi M70 SDM 01018.2. Ini versi 2 ya. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke pokok pembahasannya terkait dengan proses. Terus Pak, next slide. Nah, ini pembahasan. Apa tuh seleksi? Ya kan? Bagaimana program pemagangan ke Jepang? Ya. Lanjut Pak Marwan. Ya. Dalam melakukan proses seleksi, ya, tujuan yang akan dicapai dalam pelatihan ini adalah yang pertama itu menjelaskan cara melakukan proses seleksi.
ya cara proses seleksi berdasarkan hasil rekrutmen dengan menggunakan metode seleksi pemagangan. Ya. Jadi caranya gitu ya. Jadi ada tanda kuning di situ adalah metode seleksi. Yang kedua, setelah metode seleksi, caranya juga bagaimana melakukan proses seleksi pemagangan ini berdasarkan hasil rekrutmen sebelumnya menggunakan instrumen seleksi. Ada metodenya, ada instrumennya. Ya, metode itu caranya ya. Nah, instrumen itu alatnya. Apa saja yang kita gunakan dalam melakukan seleksi kepada calon-calon SDM pemagangan ke Jepang. Nah, itu tujuannya. Sementara manfaatnya, ya, manfaat yang akan didapatkan dari teman-teman peserta pendidikan adalah mampu memahami cara melakukan seleksi. Nah, tadi di atas itu adalah pengetahuannya, sementara itu ada punya manfaat. Oh, Bapak memahami. Kemudian peserta juga memahami melakukan cara proses seleksi dengan menggunakan instrumen seleksi. Ya, mungkin itu dua tujuannya, ya. Oke, ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai, target sasarannya. Nah, lalu judulnya selanjutnya, nah ini judulnya melakukan proses seleksi program pemagangan ke Jepang dengan kode unit kompetensi tadi yang sudah dijelaskan di awal. Lanjut. Nah, dalam proses seleksi ini kita masuk ke pokok bahasan kita, ya, bahwa sebelum seleksi ada proses rekrutmen. Nah, di mana proses rekrutmen itu menyebutkan beberapa persyaratan calon peserta. Misalnya, contohnya di LPK Bumi ini adalah merekrut calon SDM anak buah kapal atau perikanan tangkap ke Jepang. Nah, sebelum itu diminta untuk memenuhi persyaratan ini. Ada KTP, KK, ijazah, kemudian ada surat keterangan sehat, lanjut kemudian ada batas umur 25 tahun, serta ya ada biaya investasi. Nah, itu rekrutmen di awal ya yang kita akan coba lakukan. Nah, setelah memenuhi persyaratan ini, teman-teman akan merekrut calon SDM tadi. Kita harus seleksi dengan cara mengumpulkan bukti-bukti. Ya kan? Buktinya apa? Nah, tadi bukti daftar riwayat hidup. Ya, para calon memasukkan CV-nya. Nah, di CV itu semua dilampirkan yang tadi ini. KTP-nya, KK-nya, ijazahnya. Kenapa? Supaya benar-benar mengetahui identitas para calon yang akan bekerja di Jepang. Nah, jadi untuk mengantisipasi kalau apabila terjadi resiko, ya, ada kecelakaan, ada apa kan gampang. Bukti telusurnya ada, itu satu. Nah, itu kita kumpulkan buktinya. Yang kedua, model seleksi kita nanti itu adalah dengan memberikan pemahaman kepada seluruh calon peserta. Dengan sosialisasi seperti ini, nanti habis memberikan sosialisasi kepada calon peserta, akan dilakukan tes tertulis sejauh mana pemahamannya terhadap program supaya tidak keliru. Ya, jadi kita presentasikan, kita uji nanti. Nah, yang kedua, ya, ujian-ujian yang akan diberikan nanti di akhir sesi ini adalah pertama, yaitu adalah dengan metode tes tertulis. Yang kedua adalah metode wawancara. Metode tertulis dan wawancara itu digali dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan di persyaratan. Ya. Nah, setelah itu, selain dari bukti-bukti tes tertulis dan wawancara, ada persyaratan juga yang diminta oleh pengguna di Jepang, itu adalah tes fisik, barbel, dan sit up. Nah, karena di situasi pandemi seperti ini, makanya untuk melakukan tes barbel dan sit up itu teman-teman melakukan sendiri. Lalu tugasnya adalah mengupload bukti fisiknya itu masuk ke Google Classroom yang sudah disiapkan. Tugas-tugasnya ada di sana semua. Ya, daftar hadir ada, yang tadi di awal sudah daftar ya, sudah cek, kita sudah periksa semua, daftar hadir ada, materi ada, bukti tugasnya juga ada di sana semua. Oke. Nah,
kira-kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi paling tidak kita mengumpulkan bukti-buktinya semua ya. Lanjut Pak Marwan, itu metode. Nah, peralatan seleksi, instrumen seleksi yang akan kita gunakan dalam menguji, dalam menseleksi teman-teman yang akan di Jepang ya. Yang pertama itu kita memanfaatkan media Google Classroom. Nah, Google Classroom itu kita sudah input di dalam ya, pesertanya namanya siapa aja itu sudah ada semua. Nah, nanti kita akan membuat checklist dokumen. Jadi di tim kita itu akan membuat checklist dokumen peserta yang sudah masuk CV-nya, yang mana lengkap, yang mana belum, dan nanti baru kita lakukan proses lebih lanjut. Nah, terus yang kedua adalah rekaman video barbel tadi, yaitu alatnya masuk ke Google Classroom. Nah, kemudian kita buat daftar pertanyaan tertulis, ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan wawancara, ya. Nah, kira-kira ada dua metode inilah yang akan coba kita kembangkan, ya akan kita coba tanyakan supaya teman-teman mampu memahami benar-benar proses seleksi ke Jepang. Nah, dengan kesimpulan, ya kesimpulannya ada dua, ya. Ya, pertama yaitu mampu memahami cara melakukan proses seleksi, ya dengan menggunakan metode seleksi yang sudah ditentukan. Yang kedua, mampu menjelaskan cara bagaimana melakukan proses seleksi dengan tahapan-tahapan tadi. Tahapannya yaitu dengan metode tes fisik, ya, metode tes tertulis, dan metode wawancara. Hasilnya nanti akan dikumpul, dirangkum menjadi hasil seleksi, dan itulah yang nanti akan diumumkan kepada seluruh peserta siapa yang lulus, siapa yang belum lulus, untuk melanjutkan masuk ke pelatihan pembelajaran program pramagang selama 3 bulan. Nah, program pramagang selama 3 bulan nanti ini kita akan godok. Kenapa ada pramagang? Karena orang Jepang nanti begitu datang melakukan seleksi itu nanti dengan menggunakan bahasa Jepang. Nah, disinilah target kita di program pramagang itu adalah bisa mendapatkan paling tidak kualifikasi level bahasanya adalah N5. Nah, sementara background teman-teman adalah dari perikanan. Nah, lanjut Pak Marwan. Nah, setelah itu kesimpulannya demikian. Saya kira cukup sekian penyajian dari saya. Untuk itu kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah tahapan aplikasi, kita diskusi dan tanya jawab. Ya, ini kita bedah, kita gali. Silakan teman-teman ingin melakukan pertanyaan bagaimana tadi proses rekrutmennya di awal, lalu seleksi, lalu hasilnya, lalu nanti pembelajarannya sampai berangkat ke Jepang. Ya, silakan kita open tanya jawab. Silakan yang bertanya, boleh. Ya, silakan Pak Marwan. Mohon izin, yang saya mau tanyakan mengenai tadi kan ada dijelaskan tes fisik dengan tes kesehatan. Nah, apakah tes kesehatannya itu dalam bentuk apa saja yang dites dan hasilnya itu dikumpulkan seperti apa Pak nanti? Bagus, pertanyaan yang cukup bagus dari Pak Marwan. Betul, ada tes fisik dan kesehatan. Kenapa kesehatan? Jepang mempersyaratkan sebelum masuk ke Jepang itu harus bebas COVID, ya, apalagi sekarang situasinya COVID. Ya. Yang kedua, harus bebas dari paru-paru (TBC). Ya, jadi sebelum masuk harus tes paru-paru. Yang ketiga adalah tes hepatitis. Ya, karena hepatitis capek sekali gitu ya, karena bekerja di Jepang ini cukup berat. Jadi itu menjadi persyaratan kesehatannya di awal. Gitu ya Pak Marwan ya? Oke, Pak. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya apa tadi? Tes fisiknya Pak. Tes fisiknya kan di sini yang dijelaskan tadi hanya sit up dengan barbel. Ya. Untuk push up-nya sendiri apakah disyaratkan juga atau? Betul. Jadi nanti rekaman teman-teman semua itu nanti dikumpulkan ke kami. Kita akan melakukan penilaian. Misalnya barbel sama sit up.
bila dimungkinkan setelah diupload semua kita lihat ini ada yang kurang, kita gali lagi, kita minta dulu waktu kamu rekam ini barbelnya hanya sekian, ceritanya sekian. Nah, boleh kita tambah. Apakah kita boleh tambah dengan apa? Push up. Standarnya kita 50. Nah, itu. Jadi kita melihat penilaian semuanya seperti itu, Pak Marwan. Ya. Oke, silakan tanya. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Ya. Tadi Bapak menjelaskan ada biaya investasi yang dikeluarkan. Jadi seandainya kita udah lulus sesuai dengan persyaratan yang diajukan itu, biaya administrasi yang dikeluarkan atau biaya pembelajaran misalnya, kebutuhan sehari-hari misalnya, tolong dijelaskan. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Ya, pertanyaan cukup bagus dari Pak Rabis ya, maaf. Ya. Jadi gini, Pak Rabis ya, untuk biaya investasi ini setelah kita nyatakan lulus dan ada seleksi masuk ke pembelajaran adalah investasi pelatihan. Nah, investasi pelatihan ini besarnya 5 juta, itu kurang lebih selama 3 bulan. Ya, terdiri dari biaya pembelajarannya, yang kedua adalah biaya tempat tinggal akomodasi, dan yang ketiga adalah biaya logistik yang kita subsidi itu adalah beras, ya, sementara lauknya dari teman-teman, ya. Dan juga di dalamnya kita target untuk di dalamnya juga ada 1 kali ujian kemampuan bahasa Jepang N5 atau N4, itu sudah masuk include. Nah, nanti setelah user Jepang datang, ya, melakukan interview atau wawancara menggali lebih lanjut, itu nanti dengan menggunakan bahasa Jepang. Makanya tadi di awal sudah diajarkan bahasa Jepang. Nah, setelah dinyatakan lulus, the next proses berikutnya itu adalah pemantapan, proses pemagangan, di mana sudah harus mengurus paspor, mengurus apalagi visa, mengurus dokumen-dokumen rekomendasi dari asosiasi, dari ketenaga kerjaan, dari teknis. Nah, itu nanti dikumpulkan semua. Ini juga butuh biaya, ya kan? Nah, dan ini juga butuh kurang lebih selama 3 bulan untuk melakukan proses pemantapan. Misalnya, nanti setelah dokumennya dikirim, datang lagi sertifikat eligibility-nya itu nanti mau melakukan visa. Nah, kalau misalkan Pak Rabis itu tinggalnya di Bima, nanti kan visanya di Bali. Nah, ini kan ada biaya transportasi, ya. Nah, termasuk juga tempat tinggal dan makan itu kita sudah biayai. Nah, makanya di sini ada namanya biaya talangan. Artinya setelah dinyatakan lulus sama Jepang, itu ada proses untuk pemagangan dokumennya sebesar biayanya 25 juta itu tidak dibayarkan di awal, tetapi nanti dibayarkan di belakangan. Kecuali yang investasi tadi di awal, itu modal awal, ya. Jadi nanti setelah berangkat di Jepang, nanti itu bisa dicicil, ya, atau dengan melalui pembiayaan dari perbankan. Itu ya. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Ya, silakan. Ada yang lagi? Silakan. Ini kita gali terus ini, ya. Nggak apa-apa. Ini terkait program kita. Oh, izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak Sri. Misalkan Pak yang tidak lolos seleksi, apakah dari Puji Utami menyiapkan lowongan-lowongan yang lain, ataukah misalkan dididik lagi atau dibina lagi misalkan Pak? Baik, bagus sekali pertanyaannya, Pak Marwan. Kita bisa mundur ke belakang lagi, ya. Yang tadi, siap di sini. Di sini Pak Sri ya, tadi di sini kan ada ya pendidikan bahasa Jepang, ya, bahasa Jepang. Di sini kan ada 2. Pendidikan pertama bahasa Jepang, ini adalah perannya, di sini adalah pemantapannya, prosesnya. Tadi pertanyaannya Pak Sri, di sini kalau diseleksi oleh orang Jepang itu tidak lulus bagaimana? Kembali lagi ke sini. Nah, sampai benar-benar lulus. Tapi Pak, bisa nggak kami dicarikan lowongan pekerjaan? Oh, sangat bisa. Ya, di LPK Puji Utami itu banyak sekali lowongan-lowongan yang kita lakukan kerjasama dengan klien. Contohnya, yang ingin berangkat ke kapal perikanan tangkap di Malaysia long line itu
bisa. Itu tidak terlalu mempersyaratkan seketat dengan Jepang. Nah, nanti kita bisa melakukan penempatan untuk awak kapal yang ada di long line Malaysia dengan gaji 350 sampai 400 dolar, kan lumayan. Nah, setelah di Malaysia nanti selama 2 tahun balik lagi mau ikut ke Jepang, boleh, ya. Nah, apakah ikut perlu bahasa Jepang? Boleh. Apakah enggak? Oh, boleh. Nah, ikutlah seleksi dengan Jepangnya. Nah, dalam perjalanannya hanya 1 bulan, tiba-tiba teman, oh diterima, ya langsung di sini. Nah, seperti itu ya, Pak Sri. Jadi, nah, selain dari perikanan tangkap, kita juga punya klien dalam negeri. Contohnya di Daiso, di Arimu Raya, itu klien kita yang perusahaan-perusahaan Jepang yang bisa menempatkan teman-teman bekerja. Ya, tentunya kalau di dalam negeri ya standar upahnya itu adalah ya standar upahnya UMR. Nah, misalkan jadi pabrik pengolahan, ya ada ya grupnya Masuya, ya grupnya Daiso, seperti itu gitu. Jadi sambil menunggu untuk proses lebih lanjut dari pengguna yang ada di Jepang. Ya, ini luar biasa. Jadi kita banyak sekali ya program-program mengenerate ya untuk teman-teman bisa mengembangkan karirnya ke depan. Ya gitu ya Pak Sri? Oke Pak. Oke, mantap. Bagus sekali pertanyaannya. Bagus banget. Ya, silakan. Gimana? Ayo, tanya. Ya, tadi metodenya apa segala macam gitu ya. Silakan kalau bertanya kan. Ya. Oke, ini kita aplikasikan Q&A, tanya jawab ya. Lalu nanti ya kesimpulan kita bahwa program pemagangan Jepang ini memang melalui proses seleksi yang sangat ketat, tidak sama seperti negara-negara lain ya. Itu yang pertama. Jadi metodenya memang seperti tadi, yaitu sangat ketat. Ada kalau misalnya kumpulan seleksi itu kita nyatakan assessment, jadi ada penilaian dari situ. Nah, mungkin itu dari pokok bahasan kita hari ini ya terkait dengan proses seleksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab terakhir ya, silakan Pak Marwan. Yang terakhir setelah aplikasi di sini ada evaluasi, ya. Ya, setelah sesi ini berakhir, teman-teman harus kembali membuka Google Classroom-nya, ya. Nanti bisa nggak ditampilkan Pak Marwan Google Classroom di situ? Nggak bisa ya. Ya, nanti di Google Classroom yang saya sudah kirim, ya, di situ ada beberapa soal tes tertulis, ya kan, yang ada gambarnya. Di sini Pak Marwan yang ini kuning, ya, maaf ya. Nah, nih ke forum coba ya. Oke. Nah, ini di sini Google Classroom, teman-teman bisa masuk di sini mengerjakan tugas kelas. Oke? Nah, di tugas kelas ini nanti ada soal tes, ya kan? Nah, soal tes di situ. Nah, di sini terlihat yang sebelumnya ada 29 orang yang sudah mengerjakan tugas, ya. Tes-tes yang tadi. Nah, nanti kita lihat, coba lihat anggotanya siapa saja, Pak Marwan, yang anggotanya inilah yang tadi yang ikut 29 orang tadi, ya. Kita bisa lihat tugas yang sudah dilakukan seperti apa, ya, bukti-bukti tugasnya, tes tertulis, ya. Ya, sama coba dibuka Marwan di tugas kelas. Nah, di tugas kelas itu bisa dibuka di bawah, di bawah lagi Pak Marwan ada terus. Nah, lihat tugas. Nah, lihat tugas di sini. Nah, begitu lihat tugas, nah ini yang mengerjakan nanti ada di ini. Nah, nanti teman-teman semua tesnya, tugas-tugasnya masuk di situ tadi di aplikasi. Nah, hari ini kita langsung dengan evaluasi, silakan mengerjakan tes. Soalnya di situ ada pilihan ganda. Kita kembali Pak Marwan yang ini, ya. Kita evaluasi, ya. Di sini tes soal tesnya, ya, bisa dibuka. Nah, ini soal tesnya tolong dikerjakan yang tadi ya, soal tesnya, nama, email, HP. Berikutnya Pak Marwan. Nah, di sini akan ada soal pilihan ganda, terus ke bawah lagi pertama ada soal essay berikutnya tanya jawab. Nah,
Nah, ini selesai. Nah, ini setelah dijawab, semua nanti kita beri waktu 30 menit. Ya, habis dari 30 menit, kita akan melakukan wawancara. Ya, silahkan dikerjakan 30 menit. Setelah 30 menit, kita ketemu lagi. Ya, silahkan, karena hari ini kita akan mau evaluasi semua. Nah, setelah mengerjakan soal 30 menit, nanti teman-teman melakukan feedback umpan balik. Ya, berikan masukan terhadap program pelatihan kita ini. Kira-kira apa saja yang kurang untuk diberikan masukan kepada kita semua. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Ya, lakukanlah evaluasi. Ya, sekarang evaluasi. Tes ya. Ini saya bagikan soalnya ya. Soalnya yang ada di Google Classroom. Silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit. Siapa? Ya. Ya, siap? Siap. Oke, mulai. Ya. Selesai. Karena selesai kan? Ya. Tidak. Ya, anggaplah selesai. Teman-teman semua, Anda sudah mendengarkan sesi pelatihan kita dari awal sampai akhir. Nah, di akhir sesi ini kita juga sudah memberikan evaluasi, ada tes-tes soal yang teman-teman sudah kerjakan, sejauh mana pemahamannya terhadap proses seleksi pemagang Jepang. Yang terakhir adalah tolong mengisi form untuk feedback. Ya, ada umpan balik Pak Marwan. Tadi yang di tugas kelasnya itu ada form feedback ya. Silakan di tugas kelas form feedback. Nah, di sini. Ya, feedback ini tolong diisi. Nanti ini menjadi barometer kita punya metode, cara ya, training center kita bagaimana peralatannya, bahannya segala macam, narasumbernya, pembicaranya sampai manajemennya. Ya, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, saya lupa ada satu lagi menjadi tugas tambahan PR untuk di sesi berikutnya, yaitu tadi upload untuk tugas tes fisik barbel dan sit up. Ya. Oke, kita ketemu minggu depan. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, silakan, mari kita beres-beres semua ya.